Pak Abdullah, kalau di Bekasi itu 5M, Allahu kalau di Tangerang Akbar. itu 7M. Allahu Akbar. Untuk kepala desa. Iblis itu tidak mau bertugas di Indonesia karena, Gitu. karena apa Sudah namanya, diambil alih tugasnya. Sudah ambil alih sama Indonesia. Nah, kalau begitu Bubarkan biaya banyak-banyak, ya udah bubarkan aja. Oh, iya, betul logikanya. Jadi itu strateginya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu dengan Bapak Abdullah Hehamahua terkait kita membahas hari ini hal yang sangat penting dan juga tentunya sangat urgen, yakni di masa sulit ekonomi yang bukan meroket gitu ya, tapi jeblos gitu ya, di saat masyarakat ini sulit dan bahkan jutaan orang sudah di PHK. Jangankan untuk membeli yang mewah, untuk membeli beras saja itu sangat sulit di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang menjadi perbincangan dan yang menjadi terenyah dalam diri masyarakat termasuk kami, ini ingin mengangkat terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh kader PDIP yang kalau saya tidak salah beliau ini adalah bendaharanya begitu. Yang korupsi dana bansos, bantuan sosial. Dan banyak di luar sana yang mengatakan ini mestinya dihukum berat begitu. Karena di masa sulit, di masa yang namanya darurat kesehatan atau bisa dikatakan ini adalah saat bencana begitu Pak ya, bencana kemanusiaan, ini masih sempat-sempatnya korupsi. Padahal beliau itu sering di media itu bicara tentang trik-trik agar jangan sampai korupsi seperti itu. Tapi nyatanya beliau pula lah yang korupsi. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita ini ada Pak Abdullah. Beliau ini dulu sebagai ketua penasihat Pak ya, sebagai penasihat di KPK itu 2 periode Pak ya. 2 periode berarti 8 tahun dari tahun berapa Pak? 2005 sampai 2013. Luar biasa. Alhamdulillah kita ingin bertanya kepada Bapak, sebenarnya kalau dari segi kok kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan orang itu korupsi Pak dan tega melakukan dalam kondisi seperti ini Pak? Iya, dalam salah satu hadis Nabi Muhammad mengatakan bahwa pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri maka pencurinya tidak dihudud tapi ditazir. Dalam surat Al-Maidah ayat 38 disebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Hudud. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak suruh dipotong tangannya, tapi ditakzir. Takzir itu putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri. Mungkin dia belum sarapan, mungkin bulan tua, terus kemudian di jalan dia lihat ada onta yang leluasa, maka dia curi. Dari hadis itu lahir teori yang mengatakan bahwa pelanggaran, kemungkaran, kejahatan, khususnya korupsi, penyebabnya adalah 2, niat dan kesempatan. Niat itu adalah domain individu yang dibangun di pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan adalah sistem yang dibangun, diterapkan di keluarga, di pemerintahan, di negara, masyarakat. Sehingga untuk menyelesaikan bangsa ini hanya 2 kita perlu lakukan, menyelesaikan pendidikan nasional dan menyelesaikan sistem pemerintahan. Nah, jadi apa yang terjadi di Kementerian Sosial itu adalah tadi persoalan niat dan kesempatan. Persoalan niat dan kesempatan. Artinya bahwa beliau sudah berniat. Kenapa beliau sudah berniat? Karena sistem perpolitikan kita itu yang jelek. Di mana kos politik tertinggi di dunia itu di Indonesia. Di Indonesia malah. Di Indonesia. Misalnya beberapa tahun lalu pilkada di salah satu desa di Tegal, untuk terpilih jadi kepala desa itu dia keluarkan 1M. Allah, kepala desa Pak? Kepala desa. Allahu Akbar. 1M. Saya sampaikan itu dalam salah satu BIMTEK kepala desa Kabupaten Lampung apa di Provinsi Lampung, dilakukan di Puncak. Bersama saya narasumber itu salah seorang pejabat dari Kementerian Negeri. Waktu saya sebutkan pilkades di Tegal itu 1M, dia langsung interupsi. Pak Abdullah, kalau di Bekasi itu 5M, kalau di Tangerang itu 7M. Allahu Akbar. Untuk kepala desa. Subhanallah.
Waktu istirahat, kemudian ada yang berita saya, kalau di Bogor 8M, Pak. Subhanallah. Jadi Anda bayangkan untuk kepala desa saja, MM-an. Maka logikanya bagaimana bupati? Iya. Bagaimana gubernur? Bagaimana presiden? Allah. Kalau tidak punya pabrik uang, presiden tidak bisa Tak bisa, terpilih Pak. seperti itu. Nah, karena itulah maka partai-partai itu punya kepentingan untuk bagaimana agar supaya bisa dapat dana seperti itu. Salah satunya melalui jabatan-jabatan itu. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa beliau adalah bendahara dari satu partai yang berkuasa seperti itu. Nah, data yang kita baca dari penjelasan teman-teman di KPK bahwa dia ambil 10.000 dari paket 300.000. Memang cuma 10.000, tapi ini ada sekian juta, ada sekian juta paket. Sehingga hanya dalam beberapa bulan dia dapat 17M. 17M. Dalam kondisi orang yang sedang tercepit, kena susah, PHK, orang pengangguran, orang kemudian lapar dan seterusnya, dia bisa enak saja ambil 7M seperti itu. Nah, sekarang persoalannya adalah kemudian bagaimana dia dikenakan sanksi. Betul. Hukuman. Pertanyaannya sering Pertanyaan itu. Maka kita lihat di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor 3199 untuk Undang-Undang Nomor 2021 menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Penjelasan dari pasal 2 ayat 2 itu mengatakan bahwa yang maksud dengan keadaan tertentu adalah negara dalam keadaan perang, negara atau negara dalam bencana nasional. Nah, sehingga saya biasa bercanda kalau sedang BIMTEK di DPRD atau di instansi lembaga negara, saya katakan untuk menerapkan pasal itu kita minta satu negara menyerang kita dulu. Karena dalam keadaan perang kan, baru diterapkan. Atau kita berdoa ramai-ramai terjadi bencana nasional, baru kemudian dipakai pasal itu. Sehingga pasal itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena harus bencana alam secara nasional. Nah, persoalannya adalah apakah COVID-19 ini bencana nasional. Nah, kalau itu bencana nasional maka dipakai pasal 2 ayat 2 pidana mati. Nah, saya jujur aja belum baca itu Kepres, tapi ada Kepres presiden tentang COVID-19 ada bencana nasional. Nah, kalau Kepres itu ada, maka kemudian KPK mesti terapkan pasal 2 ayat 2 tadi, Pak. Pasal 2 ayat 2 seperti itu. Nah, kemudian yang hukuman terendah itu adalah pasal 12B huruf besar, yaitu tentang gratifikasi. Karena dia ada tangkap tangan barang itu yang 17M itu, maka itu hukuman minimal ya 5 tahun atau 10 tahun seperti itu. Karena gratifikasi seperti itu. Tapi yang maksimal kalau penyidik KPK itu bisa menelusuri serius, maka bisa menggunakan pasal 2 ayat 2 itu, yaitu pidana mati. Apalagi nanti kalau terbukti bahwa biasanya kalau Tempo memberitakan itu mustahil rumor kan, atau hoax kalau Tempo kan, Tempo itu kan kredibilitasnya sudah itu. Bahwa itu detail sampai ke Senayan, sampai ke partai semacam. Nah, kalau ini berarti kan ini sudah memenuhi persyaratan yang sistemik, sehingga itu bisa memberatkan tertuduh seperti itu. Kalau tidak sampai kepada pidana mati, paling tidak hukuman maksimal yaitu 20 tahun yang ada di Undang-Undang Tipikor itu. Nah, ini yang harus dipahami, sehingga sedihnya lagi mestinya pengganti dia itu tidak boleh orang partai. Ternyata orang partai juga kan, padahal sudah tahu bahwa justru partai ini persoalannya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka seharusnya orang profesional yang ditaruh di sana, sehingga kemudian tidak mengulangi hal seperti itu. Nah, untuk itu maka harus ada di DPR untuk melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh PBB tentang partai politik dan perusahaan. Itu, Pak. Gimana isinya itu, Pak? Ya, jadi artinya kalau kader partai yang terlibat, dia misalnya pimpinan partai, maka partainya dibubarkan. Atau perusahaan kalau melakukan korupsi, maka perusahaannya juga dibubarkan seperti itu. Itu ketentuan PBB tentang korupsi. Tapi itu belum kita ratifikasi
Ya, kita belum ratifikasi Indonesia. Sebenarnya sudah ratifikasi, tapi belum dilaksanakan. Belum ada satu contoh itu diterapkan. Seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, maka di dalam disertasi saya itu, saya memberikan jalan keluar soal partai politik ini. Pertama adalah bahwa mereka dimasukkan dalam APBN, APBD. Oh, jadi partai ini didanai oleh APBD secara resmi? APBN atau APBD. Iya, tapi itu pasti akan mendapat reaksi dari masyarakat. Masyarakat mengatakan, gawean sampean kenapa kami yang tanggung? Maka kemudian langkah kedua adalah bagaimana agar supaya awal mereka berdarah-darah dulu, nanti setelah masuk threshold, baru kemudian dibiayai oleh APBN, APBD. Tapi untuk berdarah-darah itu terulang lagi seperti yang sekarang, seperti itu. Iya. Maka yang ketiga saya usulkan seperti luar negeri, partai dibenarkan punya usaha. Punya usaha. Tapi usaha itu tidak berkaitan dengan APBN dan APBD. Misalnya punya toko, punya bengkel, punya apotek, punya apa, yang tidak ada hubungan dengan APBN dan APBD. Sehingga partai itu bisa membiayai dirinya sendiri seperti itu. Nah, itu di luar negeri seperti begitu. Jika tidak, maka kemudian kondisi ini terjadi seperti begitu terus, jadi menjadi pejabat untuk kemudian bisa mengambil uang untuk kepentingan partai. Hasil survei KPK 2019 Pilpres itu ditemukan bahwa untuk menjadi caleg DPR pusat di Pulau Jawa itu kalau dia tokoh minimal 1 M. Tokoh itu katakan seperti Agi atau UAS begitu. Yang sudah dikenal lah dengan masyarakat. Itu minimal 1 M. Jadi cost untuk promosinya nggak mahal lagi. Mahal. Tapi kalau bukan tokoh itu minimal 10 M, bisa sampai 20 M. Nah, pertanyaannya adalah dari mana? Modal segitu besar ya, Pak. Maka pengusaha-pengusaha itu akan datang kepada mereka. Anda tahu terima bersih, kami akan proses. Nah, terus apa kickbacknya? No freelance kan gitu, Pak. Makan siang gratis. Maka kemudian melalui dua balas budinya. Pertama melalui proyek. Proyek. Yang kedua melalui undang-undang. Jadi kita lihat proyek-proyek yang sekarang itu itu termasuk yang di Depsos itu kan. Kan itu seharusnya kan ditender. Ditender. Tapi itu tidak ditender dalam undang-undang ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa. Kalau di atas 250 juta itu harus ditender. Tapi ini tidak ditender, ditunjuk langsung. Tapi itulah orang Indonesia. Orang Indonesia itu biasa saya bercanda bahwa iblis itu tidak mau bertugas di Indonesia karena sudah diambil alih tugasnya. Sudah ambil alih sama orang Indonesia. Jadi kalau misalnya 300 juta, maka dipecah menjadi 2 paket. Karena 2 paket, maka tidak perlu ditender karena batasnya 250. Tapi dia buat jadi 2 paket. Nah, jadi seperti itulah, sehingga kemudian ditunjuk langsung seperti itu. Kasus Depsos seperti itu. Nah, karena ini pertama Kementerian Sosial yang berkaitan dengan masyarakat umum, kemudian ini dalam konteks COVID-19, maka ini menjadi pemberatan buat dia. Pemberatan buat dia. Sehingga kalau KPK tidak bisa menerapkan hukuman mati, hukuman maksimal. Maksimal yaitu 20 tahun. Berarti begini Pak, cuman dari yang Bapak sampaikan tadi ini juga pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Ini kan sebenarnya berita juga termasuk yang disampaikan Tempo ini kucuran ke sana kemari. Maksudnya menurut pengalaman Bapak lah di KPK dan secara keilmuan Bapak yang sudah berumur Bapak ini sudah muda sebenarnya Bapak gitu, tapi juga udah berumur 73 tahun ini yang sudah melelang buana ke sana dengan pengalaman itu. Ini bisa dikembangkan tidak? Maksudnya aliran dana ini kan mestinya dikembangkan begitu. Siapa saja yang terlibat, jangan sebatas beliau saja begitu. Melihat kucuran ini banyak kemana-mana begitu Pak. Jadi KPK itu kan sudah dibonsai. Artinya pada periode SBY itu KPK itu masih on the track. Ketika pada rezim ini maka KPK dibonsai itu dengan cara mengamandemen undang-undang KPK. Salah satunya adalah bahwa pegawai KPK itu ASN. Kalau ASN di dalam etika ASN tidak ada perkataan no kepada atasan.
dalam ASN siap laksanakan. Siap salah. Siap laksanakan. Siap. Di KPK saya masih ingat betul dalam kode etik KPK, pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di state itu dinyatakan itu. Jadi pimpinan KPK kah, deputi kah, direktur kah menyuruh kalau itu bertentangan harus dia tolak. Kalau dilaksanakan maka dia kena, atasan kena dan seterusnya. Nah, jadi dengan KPK dibuat ASN maka tunduk pada undang-undang ASN. Nah, sementara sebagian besar pegawai KPK itu kan orang swasta yang sudah biasa di swasta dengan kemandirian, apa kreasi dan seterusnya. Dan di swasta itu kalau Anda kerja di swasta, kalau tidak rajin kerja segala macam bisa dipecat. Karena orang banyak kerja segala macam. Kalau di ASN kan tidak. Tidak ada orang ASN dipecat. Nah, seperti itu. Kalau dipecat harus dipetun. Dipetun bisa lagi direhabilitasi seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka mereka sudah biasa kemudian mau diatur-atur dengan ASN. Itu tidak. Dan itulah problem sekarang di KPK. Yang kemudian ada Dewan Pengawas. Yang KPK dulu tidak ada Dewan Pengawas. Artinya bahwa otoritas pimpinan itu, Pak. Otoritas pimpinan. Sekarang itu kan undang-undang KPK itu tidak menempatkan pimpinan itu sebagai penanggung jawab tertinggi. Coba Anda bayangkan kalau Anda menteri, tapi Anda bukan penanggung jawab tertinggi dari kementerian Anda. Jadi kita ini kan lucu seperti kita punya senjata tapi nggak punya peluru kayaknya, Pak. Itu. Jadi sekarang undang-undang KPK yang baru itu pimpinan itu bukan penanggung jawab tertinggi. Satu. Yang kedua, mereka bukan penyidik dan penuntut umum lagi. Sehingga dengan begitu untuk meletakkan seorang tersangka itu penyidik saja. Kalau dulu tidak. Dari Satgas gelar perkara sudah memenuhi syarat naik ke direktorat, sudah memenuhi syarat naik ke deputi sudah naik ke pimpinan, baru kemudian diputuskan, baru kemudian pimpinan yang tanda tangan. Eksekusi. Tersangka seperti itu. Sekarang tidak. Jadi akhirnya sekarang itu seperti keputusan kejaksaan. Tetapkan seorang tersangka, tidak cukup alat bukti, di SP3 kan. Nah, orang sudah di ATM dulu, orang sudah di apa segala macam itu. Padahal di KPK, undang-undang KPK tidak boleh SP3. Kenapa tidak boleh SP3? Agar supaya super hati-hati. Pengalaman saya 8 tahun lebih di KPK, kalau seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, pasti masuk. 99% itu masuk penjara. Ada yang tanya saya, 1% itu kenapa, Pak? Ya, kuasa Allah. Bisa saja kemudian meninggal, seperti itu, sehingga kemudian seperti itu. Tapi pengalaman saya 99% itu jatuh. Kenapa? Karena gelar perkanya itu luar biasa. Gelar perkara itu luar biasa sampai seperti itu. Karena itu maka tidak SP3 itu supaya super hati-hati. Nah sekarang bisa SP3, maka kemudian nanti apa beda dengan keputusan kejaksaan? Sehingga saya katakan bahwa undang-undang KPK itu bukan melemahkan. Karena kalau melemahkan, minum vitamin, sehat minum semuanya bisa sehat, bisa fit lagi, Pak, ya? Kalau ini tidak, mensakratul maut kan. Oh, dengan cara begitu? Cara begitu. Jadi kan nanti kan kemudian bisa SP3 kan. Lantas orang bilang, loh, apa beda KPK dengan kepolisian kejaksaan? Nah, kalau begitu biaya banyak ya udah bubarkan aja. Oh, iya, betul logikanya. Jadi, itu strateginya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak frontal, Pak, ya. Udah bubarkan. Kalau langsung bubarkan ya bereaksi kan. Kemarin saja waktu terkait perubahan itu kan reaksinya juga besar sekali gitu. Besar. Tapi tetap aja berhasil gitu. Ada yang berapa orang kan meninggal di daerah itu untuk demonstrasi terhadap undang-undang KPK. Termasuk mahasiswa kan di mana-mana. Makassar macam-macam. Nah, seperti itulah. Nah, itu yang saya lihat bahwa persoalan korupsi di Kemensos itu begitu juga di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sama modusnya itu karena mereka orang-orang partai. Seperti itu. Jadi di situ saya lihat bahwa maaf Pak Presiden ini tidak konsisten. Jadi ngomong ke kanan, jalan ke kiri. Ngomong ke utara, jalan ke selatan. Misalnya 2004 sudah katakan, 2014 ketua umum partai tidak bisa jadi menteri. Sekarang ternyata ada ketua umum partai jadi menteri. Banyak kayaknya, Pak. Kemudian kabinetnya ramping. Ternyata kabinetnya lebih gemuk lagi. Lebih gemuk. Nah, seperti obesitas malah, Pak. Nah, jadi tidak konsisten. Saya menyarankan sebenarnya Pak Jokowi itu lebih pantas jadi gubernur. Jadi gubernur? Ya, karena gubernur itu kan eksekutor kan. Beliau pandai eksekutor itu. Tapi tidak bisa, kalau presiden kan negarawan, berpikir tentang keseluruhan strategi dan seterusnya.
Nah, beliau tidak seperti itu. Beliau lebih pantas jadi gubernur untuk pelaksana, eksekutor seperti itu. Nah, jadi saya kira kalau mau negara ini selamat, kembalikan KPK pada proporsinya seperti semula, kemudian sehingga mereka bisa kembali lagi pada hitoh mereka dulu bagi memberantas korupsi. Waktu SBY ditangkap besannya tidak persoalan. Ditangkap menteri juga tidak persoalan seperti itu. Sekarang ini ada orang mereka ya seperti dilindungi dan seterusnya seperti itu. Nah itu persoalan. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ini mudah-mudahan masyarakat semakin luas wawasannya karena kita langsung kepada ahlinya, dan juga kita ingin menyampaikan ketika memang mau serius memberantas korupsi itu sebenarnya bisa gitu ya Pak ya. Apalagi otoritas ada. Tetapi dengan kejadian seperti ini rasa-rasanya sih Pak ya, dengan yang Bapak ceritakan tadi menambah pesimis gitu ya. Ya mudah-mudahan setidaknya yang sudah ditetapkan tersangka ini ya diberikan hukuman yang setimpal ya, yang terberat gitu agar terjadi efek jera. Ya mudah-mudahan tergerak untuk menelusuri lebih dalam lagi siapa-siapa saja yang kena. Dan benar tadi mestinya dilakukan juga karena sudah aturan tadi misalnya yang Bapak sampaikan tadi ada aturan PBB tadi yang kalau memang terbukti sistemis bukan hanya kadernya, partai pelaku korupsi tadi itu juga layak untuk dibubarkan begitu. Persoalannya berani tidak. Ya saya pikir pesimis juga dengan kondisi yang ada, tetapi inilah mungkin yang kita bisa sampaikan. Fungsi kita juga adalah mengawal. Lagi-lagi kami juga mengingatkan kepada Pak Jokowi, jangan ini menganggap, ini kan permintaan Bapak juga nih, kritik, ini kami kritik, saran, ini kami saran, dengarkan Pak, gitu. Jangan PHP masyarakat gitu ya, jangan bilang ini ITE nih, undang-undang ITE, tidak. Insya Allah tujuan kami adalah untuk memperbaiki negeri ini, kami sayang cinta negeri ini, oleh karena ini kami ingin memperbaiki negeri ini dengan cara menyampaikan benar itu benar, salah itu salah. Terima kasih kepada Pak Abdullah, terima kasih kepada para peserta, audiens, dan juga masyarakat seluruhan yang melihat video ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.